menghidupkan kehidupan akademik di kampus. Dan ini salah satu kegiatan yang sangat bernilai untuk akreditasi kampus. Berikutnya saya berharap dari kegiatan ini teman-teman mahasiswa dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa digunakan nanti ketika lulus kuliah dan menuju ke dunia pekerjaan profesional. Akhir kata saya berharap antaranya dapat berjalan lancar, sukses, dan dapat bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Lasmani atas sambutan. Memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian materi kuliah umum yang akan dipandu oleh moderator kepada Bapak Bagus Tri Kunchoro, STMT. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC ya atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Ya, salam sejahtera kita semuanya. Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Ya, senang sekali perkenalkan, nama saya Bagus Tri Kunchoro. Saya dari jurusan Teknik Elektro ya, yang akan memandu kuliah umum pada kesempatan pagi hari ini. Baik, di sesi kuliah umum kali ini tentang transformasi energi inovasi dan tren terkini dalam industri listrik. Nah, berbicara soal transformasi energi, ini mengacu pada perubahan cara energi itu dihasilkan, didistribusikan dan digunakan. Jadi teknologi energi terbarukan seperti energi matahari dan angin itu masih dalam tahap pengembangan sampai saat ini. Nah, meskipun teknologi energi terbarukan dan penyimpanan energi seperti baterai terus berkembang, masih ada tantangan dalam soal biaya, efisiensi dan kapasitas untuk penyimpanan energi dalam skala besar yang diperlukan oleh jaringan listrik. Nah, untuk pertanyaannya adalah seperti apa inovasi dan tren terkini dalam operasi sistem tenaga listrik supaya dapat ekonomis, andal, dan berkualitas. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Nah, ini adalah CV beliau. Beliau adalah seorang asisten manajer perencanaan dan evaluasi operasi sistem pada unit pelaksana pengatur beban DKI Jakarta dan Banten di PT PLN Persero, unit induk pusat pengatur beban Jawa, Madura, dan Bali. Baik, langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hemista Nino ST. Baik, narasumber kita sudah hadir di hadapan kita semuanya. Dan nanti di sesi pertama, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, narasumber akan memaparkan materi kurang lebih 35 menit. Kemudian di sesi kedua nanti akan ada diskusi dan tanya jawab dengan para peserta.
Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Edi Staf Teknik ST untuk memaparkan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua dan salam semangat buat teman-teman semua yang ada di sini. Kali ini adalah kali ketiga saya seminar di sini. Mungkin ada yang sudah tahu sebelum-sebelumnya. Ada yang ikut 1 dan 2 kemarin? Bisa tunjuk tangan? Gak ada. 1 dan 2 gak ada sama sekali. Padahal ini ceritanya udah cerita sesi ketiga. Jadi karena waktunya 35 menit, sebenarnya langsung saya lompat ke tidak cerita sejarah lagi, sudah langsung cerita yang panjang. Baik, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Suprawitno, Pak Teguh, Pak Lastoni dan juga Pak Bagus, serta semua teman-teman di sini yang saya banggakan. Saya berharap kelak tidak lama dari saat ini kalian semua bisa menjadi penerus-penerus saya. Dan kalian amin kayaknya ya. Kayaknya nggak tertarik. Aminnya belum sepakat ya. Baik, jadi mungkin langsung ke sini ceritanya. Sebenarnya ini kemarin sudah sempat saya sampaikan dari pertama saya seminar di sini perkenalannya bahwa PLN yang selama ini dilihat sama teman-teman itu tidak hanya PLN yang daftar listrik kemudian kalau gangguan datang dan sebagainya, tapi PLN itu banyak, besar dan luas jangkauannya. Jadi unitnya pun dibagi-bagi, mulai dari unit pembangkitan itu ada PLN sendiri, kemudian yang di tengah ini adalah transmisinya yaitu UIT atau unit induk transmisi, mereka yang mengelola semua transmisi baik itu SUTET, SUTT, kemudian semua gardu induk yang ada. Kalau teman-teman lihat ada banyak SUTET berarti pemiliknya adalah PLN UIT. Kemudian kalau teman-teman daftar listrik ataupun gangguan ataupun penyambungan dan sebagainya itu didistribusi. Distribusi pun dibagi, ada distribusi di semua wilayah, biasanya per provinsi itu ada unit induknya. Jadi kalau Jawa Timur berarti di distribusi Jawa Timur, tempatnya di Surabaya. Kemudian di semua kecamatan ada UP3 atau LP-nya, seperti kalau di Cepu sini ada di Simpang 7. Kalau transmisi pemilik gardu induk, jadi seperti di bypass itu miliknya UIT, unit induknya. Kemudian, nah kalau saya di mana gitu ya? Kalau saya posisinya ada di UIP2B. Apa itu UIP2B? UIP2B adalah yang menyalurkan atau yang bertugas mengelola semua mulai dari pembangkitan sampai tersalurkan ke distribusi. Itu fungsi dari kami. Kami tidak terlihat, kami tidak terlalu tampak unitnya karena memang yang kami kelola adalah se-Jawa Madura Bali. Jadi memang kantor kami terselip di pasti di suatu daerah yang terpencil atau masuk ke dalam, tidak mungkin dipublikasi karena memang yang kami kelola, yang kami kontrol di unit kami adalah semua sistem se-Jawa Madura Bali. Jadi kalau yang di Jawa Timur berarti mengelolanya semua Jawa Timur dan semua akses semua yang bisa kami eksekusi, misalnya ada pemeliharaan ataupun gangguan, penormalan dan pelepasannya ataupun penyambungan kembali dari kami. Jadi kenapa begitu pentingnya di kami. Nah, dan kami pun juga bagian yang merencanakan mulai dari kebutuhan sistem di semua, mulai dari Jawa, Jakarta, mulai dari Surabaya sampai dengan Bali. Kebutuhannya apa, peningkatan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan listrik itu berapa, butuh pembangkitan lagi berapa, butuh transmisi berapa, dan di mana lokasinya, itu di kami yang merencanakan sampai memonitoring atau mengawal mulai dari perencanaannya, kajiannya sampai dengan lolos di PLN pusat, kemudian sampai dengan turun anggarannya, itu semua kami kawal sampai dengan nanti proses percepatan proyek tersebut sampai dengan implementasi dan terpasang sehingga sampai ke rekonfigurasinya seperti apa dan penyalurannya seperti apa. Bayangannya seperti ini. Baik, slide berikutnya.
prosesnya tadi yang secara kasarnya, ini secara detailnya seperti ini. Di dalamnya pekerjaan sehari-harinya ngapain kalau sebagai asisten perencanaan dan evaluasi. Jadi semua yang ada di PLN mulai dari perencanaan pembebanan, perencanaan konsumen, rencana beban 5-10 tahun ke depan itu kami yang merencanakan gitu ya. Ya kami yang menghitung. Nah, jadi yang di planning mulai dari scheduling, kemudian reservoir management, kemudian load forecast, pembangkit yang baru, power system, kemudian hidrotermal koordinasi, dan semuanya ini ada di kami. Kemudian setelah itu dilaksanakannya atau dilakukan di dispatcher atau real time-nya, dilakukanlah dispatcher, frekuensi dan sebagainya, voltage control. Jadi pengaturan tegangan, pengaturan frekuensi, pengaturan jaringan itu ada di kami, pengaturan tegangan. Kemudian hasil dari realisasi itu kita evaluasi kembali untuk dilakukan perencanaan, kurangnya apa, lebihnya apa, dan perlu direkonfigurasi seperti apa, perlu dioptimalkan seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian yang kami gunakan aturannya, landasannya adalah seperti ini. Ada aturan jaringan atau kalau teman-teman sebut biasanya grid code. Kemudian ada aturan transaksinya, kemudian ada SOP-nya dan prosedur dan IK saat pekerjaan. Lanjut. Nah, untuk perencanaan itu sendiri kita rencanakan mulai dari apa? Mulai dari tahunan, kemudian turun dari tahunan itu biasanya global. Kalau pembangkitan itu biasanya sampai 5 tahunan. Ada perencanaan 5 tahunan, kemudian sampai turun ke 1 tahunan. Setelah 1 tahun nanti diperdalam lagi bulanan. Pada saat bulanan diperdalam lagi ke mingguan, jadi dalam 1 bulan itu dipecah lagi di mingguannya dengan melihat kondisi sistem yang ada. Jadi pada saat bulanan mungkin secara pembangkitan cukup, tapi karena suatu hal mungkin pada saat mingguan disesuaikan lagi bebannya mungkin agak tinggi dan kebetulan ada pembangkit yang harus force outage, FO, gangguan gitu misalnya, maka harus kita sesuaikan lagi di mingguannya. Jadi belum tentu bulanan dan mingguan ini sama, bukan berarti semua yang ada di bulanan kemudian turun di mingguan gitu. Tapi hampir 90% tetap sama dengan mingguan dan lanjut ke ROH. ROH inilah yang dilaksanakan oleh teman-teman dispatcher atau teman-teman real time tadi. Selanjutnya, nah ini yang kami sebutkan tadi bahwa objek vital. Jadi area kami ini ada di JCC Gandul, ada 6 area. Jadi pusatnya ini ada di JCC Gandul, tempatnya di Depok, Jakarta. Kemudian ada di Jakarta Banten yang saat ini kantor saya. Kemudian ada di Jabar itu di Bandung. Kemudian ada di Jawa Tengah, ini di daerah Ungaran. Kemudian ada di UP2B Jatim, ini 2009 sampai dengan 2014 kemarin saya di kantor UP2B Jawa Timur. Kemudian UP2B Bali saya sempat di sana juga 8 bulan. Jadi 5 unit ini dan satu pusat inilah yang mengelola semua pekerjaan ataupun gangguan ataupun pengaturan, semuanya ada di sini. Jadi unit itu pusat pengatur dan pelaksana. Jadi dia mengatur, dia melaksanakan, dia memanuver, semuanya dilakukan dari sini dan semuanya sudah menggunakan remote control gitu ya. Jadi misal ada pekerjaan pemeliharaan penghantar dari Cepu Bojonegoro atau Bojonegoro Babat, tidak perlu lagi dibuka manual dari GI setempat atau di GI Bojonegoro ataupun di Babat, tapi cukup ada orang pekerjanya di sana, pelaksananya hanya memonitor atau yang rencana melakukan pekerjaan gitu ya, ada K3 dan semuanya lengkap. Setelah itu pelaksanaan pekerjaan sudah siap, semua di lapangan, maka eksekusi atau pembukaan CB atau PMT-nya semua dilakukan dari Jawa Timur. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini sistem atau statistiknya di Jawa, Madura, dan Bali. Jadi di sini terlihat bahwa yang tadi disampaikan bahwa ada transisi energi memang benar. Jadi memang kita sudah mulai beralih dan memang harus ya
karena ada peraturan pemerintah juga yang mengharuskan percepatan EBT. Jadi memang saat ini di Jawa itu sudah menggunakan EBT sebesar 3.900 MW dengan total keseluruhan DMN atau daya mampu neto dari semua pembangkit yang ada adalah total campuran ya, ada yang dari hidro, ada yang BBM, ada yang batu bara gitu. Ini terlihat di sini bahwa mayoritas kita masih sementara ini energi primernya batu bara. Dan 45.500 ini totalnya dari semuanya ini. Yang paling kita tahan atau sudah kita tidak gunakan lagi bisa dibilang adalah BBM. Bahan bakar minyak ini sudah kita tidak gunakan lagi karena memang mengarah ke EBT semua. Jadi yang saat ini masih mayoritas, masih 60%-nya adalah batu bara. Dan nanti di bawah akan kami ceritakan progres kedepannya seperti apa dan nantinya bagaimana. Jadi ini gambarannya seperti ini. Kemudian di Bali ini total pembangunan di sini kurang lebih 1.100 dengan beban di sini kurang lebih 900. Kemudian di Jawa Timur ini agak surplus jadi 9.000 total pembangkitannya. Kemudian beban di Jawa Timur ini sekitar 6.000 sampai 7.000. Kemudian di Jawa Tengah, jadi dari timur ini mengirim ke Jawa Tengah dan agak ke barat. Kemudian dari Jawa Barat pun sama. Dari Jawa Barat atau Jakban itu 13.000 tertulisnya di situ DMN-nya. Kemudian beban di Jawa Jakban atau Jakarta itu sekitar 12 sekian. Jadi masih ada sekitar 300-an ditransfer ke timur gitu. Jadi pusat pertemuannya adalah di tengah-tengah. Lanjut. Kemudian maaf Pak yang tadi. Nah, di sini ini adalah total gardu induk yang ada di kami. Jadi untuk di gardu induk atau GI-nya yang ada di wilayah saya saat ini di Jakban itu paling banyak, yaitu mengelola 200 gardu induk dengan total trafo distribusi itu 25.500 dan seterusnya. Kemudian kalau di Cepu itu masuknya di UP2B Jateng. Di sana paling nomor 2 sedikit ya, dari yang paling sedikit adalah di Bali, kemudian yang keduanya adalah di Jateng. Kemudian untuk di GI Cepu saja itu 3 trafo 180 MVA, jadi bisa dibayangkan baru seperberapanya gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini sama seperti tadi evaluasinya bahwa dengan produksi energinya seperti ini, kemudian beban puncaknya kita naik 7,7%, susut transmisi ini agak naik di bulan ini, kemudian grow-nya adalah dari tahun lalu. Jadi gambarannya seperti ini. Lanjut. Nah ini khusus kalau sesi 1 kemarin saya ceritanya tentang subsistem Jawa Timur, karena sekarang saya sudah di Jakarta dan supaya teman-teman juga ada gambaran juga bahwa di Jakarta subsistemnya menjadi seperti ini. Jadi yang kami kelola adalah unit transmisinya ada 7 unit pelaksana transmisi atau UPT. Bisa dihitung dari warna yang terpisah, ada kuning, biru, ungu dan seterusnya. Kemudian untuk UP2B-nya kami perbatasan dengan UP2B Jabar. Kemudian untuk batasannya kami kelola mulai dari Suralaya paling ujung sampai dengan di Bekasi paling timurnya. Yang biru adalah 500 kW, yang kuning 150 dan yang kuning yang merah 150, yang kuning jalur yang kuning ini ya maksudnya. Nah ini 150 kW, kalau yang biru ini 500 kW dan seterusnya. Lanjut. Ini untuk beban puncak yang tadi saya sampaikan bahwa DMN kita ada 13 sekian, tetapi kebutuhannya adalah 12.300, jadi sisanya bisa kita gunakan untuk membantu ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita salurkan ke timur. Kemudian untuk bebannya di sini terlihat bahwa yang beban siang itu ada di atas dan beban malam di bawah. Jadi kalau untuk
Jakarta ini kalau Pak Wik bilang dulu itu sudah industri ya mayoritas, jadi beban puncaknya ada di siang. Terlihat bahwa di atas ini sampai 12.000, di bawah masih rata-rata 11.000. Ini beban malamnya sekitar 11.000-an, tapi kalau beban siang itu sudah mencapai 12.000. Seperti itu. Lanjut. Nah ini untuk neraca dayanya, ini yang agak beda dengan Jawa Timur. Kalau bebannya memang besar Jakarta dan beban rata-ratanya di siang hari, tetapi kalau Jawa Timur itu beban puncaknya masih di malam hari, tetapi hanya khusus subsistem tertentu yang beban puncaknya itu siang, seperti misalnya khusus yang wilayah metropolis seperti Surabaya itu sudah siang, kemudian di wilayah Mojokerto itu sudah siang, Krian itu sudah siang. Jadi kalau di surat bedanya dengan ini adalah neraca dayanya, di mana yang merah ini adalah pembebanannya dan yang kuning adalah sisanya atau cadangannya. Jadi kalau di Jakarta ini karena pusat pemerintahan, pusat segala hal gitu ya. Jadi untuk total di sana harus terpenuhi N-1-nya, itu wajib. Jadi sewaktu-waktu ada gangguan, baru gangguan padam konsumen 2 atau 3 menit itu dirut atau bahkan kadang presiden sudah telepon ke kami, ada apa kok mati, kenapa, kapan menyala, sudah langsung seperti apa, seperti itu. Apalagi kalau seperti yang kemarin di Sumatera gitu ya. Jadi tidak hampir dijaga sedemikian rupa, dimitigasi sedemikian rupa, bahkan sampai N-1-2. Jadi kondisi normal harus tidak ada padam, kondisi normal N-1 artinya ada pemeliharaan 1 unit IBT atau unit terbesar pun harus tidak padam. Pada saat kondisi pemeliharaan salah satu atau kondisi normal N-1, kemudian ada gangguan 2 yang trip lagi pun harus tetap ada yang nyala dan tidak boleh padam. Makanya dari situ terlihat bahwa di sini rata-rata cadangannya masih hampir 50%. Jadi kalau trip salah satu insya Allah masih menyala karena satunya masih bisa langsung otomatis menampung. Nah untuk jumlah subsistemnya, kalau di Jawa Timur kemarin sekitar 7 sampai 8, kalau di Jakarta ini sementara masih 10. Dan dengan total IBT-nya atau interbras transformernya dari 500 ke 150 kV itu ada 31 unit. Kalau di Surabaya masih sekitar belasan gitu ya. Kalau di Jakarta ini sudah 21 unit, 31 unit, dan rencana nanti akan masuk lagi di 2004 sampai 2006 itu sekitar 10 trafo lagi. Jadi untuk menjaga yang di sini yang kurang dari 50 ini nanti akan masuk lagi IBT baru dan membentuk subsistem baru supaya menjaga harapannya seperti yang di Surabaya ini. Lanjut. Nah ini akan kami tampilkan bahwa transformasi energi atau transformasi PLN itu mulai dari awal ada sampai dengan sekarang itu posisinya seperti apa, dan transformasi PLN itu seperti apa bisa dilihat di video berikut. Indonesia, negara tangguh, lahir dari perjuangan, pengorbanan, juga kegigihan. Di tengah krisis ekonomi dunia, Indonesia bangkit. Di tengah kecampur politik global, Indonesia hadir, tunjukkan kepemimpinannya. Negara maju, negara industri yang memaksimalkan seluruh potensi sektor energi nasional sebagai penopangnya. Inilah transformasi PLN dengan lebih dari 200 tim insan PLN Group yang bergerak serempak dan serentak menjawab mimpi Indonesia dikdaya di mata dunia. 3 tahun lalu, etapa pertama transformasi dimulai, membangun fondasi inovasi dan efisiensi
menjadi sangat responsif, memuaskan, dan berkeadilan. Transformasi mengantarkan PLN mempersembahkan kinerja terbaik sepanjang sejarah bagi Indonesia. Etapa kedua, sejarah baru diciptakan. Restrukturisasi organisasi melalui holding subholding, aset yang terfragmentasi menjadi terintegrasi, dikembangkan menjadi layanan bisnis berbasis masa depan. PLN lebih terginas menyambut peluang ekspansi berdaya saing global. Momentum keberhasilan ini tidak berhenti, terus diakselerasi menjawab perubahan landscape ekonomi global. Visi bisnis diperbarui, komitmen diperkuat, spirit inovasi terus dikobarkan. Etapa ketiga, PLN memiliki tujuan yang jauh lebih tinggi, Global Top 500 World Class Company, dengan ekspansi bisnis tingkat dunia yang tetap mengakar, melayani rakyat Indonesia dengan energi berkeadilan. PLN mengakselerasi pertumbuhan bisnis development meraih revenue menembus batas, leading secara end-to-end dalam bisnis internet, solar PV, gas midstream, ekosistem EV, hingga green energy as a services. Memimpin kolaborasi sebagai perusahaan yang lincah dan disegani di kancah dunia. PLN memastikan roadmap net zero emission bukan hanya untuk mengurangi emisi di tahun 2060, tetapi juga sebagai pendorong kemajuan yang menyejahterakan. Mengembangkan kawasan baru berbasis EBT sebagai epicentrum ekonomi hijau dunia. Menarik investasi, membangun industri hijau di seantero Nusantara, mewujudkan ekosistem energi kerakyatan yang memakmurkan. Mimpi besar ditopang perubahan fundamental. PLN menciptakan ekosistem digital berbasis big data dan artificial intelligence, mengubah wajah PLN menjadi perusahaan teknologi berbasis inovasi sebagai leading sektor bisnis masa depan dan solusi kebutuhan bagi masyarakat. Inilah lompatan besar PLN memastikan sektor energi terus berekspansi, mewujudkan mimpi Indonesia maju, berjaya, dan dikdaya. Nah, itu tadi adalah transformasi PLN yang dulunya hanya mengelola dan memfasilitasi atau menyediakan listrik saja, tetapi sekarang lebih dari itu. Jadi menyediakan internet, bahkan digitalisasi, dan semuanya sudah ada lah, tadi semuanya ada di situ. Jadi itulah transformasi kita tidak diam di tempat, tetapi jadi mulai dari pertama, mungkin teman-teman sudah biasa mendengar PLN Mobile. Jadi di situ itu ada semua fitur ada di situ. Semisal kita mau beli listrik bisa. Itu mulai dari etapa pertama ya. Jadi memudahkan semuanya, tidak perlu datang lagi ke kantor PLN gitu. Jadi semua ada di genggaman. Mulai dari pasang baru, tambah daya, mau ada acara yang penyambungan sementara, kemudian bahkan sampai padam listrik di rumah adik-adik semua atau bapak ibu semua, itu tinggal klik di PLN Mobile, tinggal bilang posisi saya di sini, kenapa listrik ini mati, akan segera dibalas tidak lebih dari 30 menit dan akan segera diusahakan tidak lebih dari 3 jam. Target kita saat ini tidak lebih dari 3 jam akan segera dinyalakan. Dan semisal lebih dari itu pasti langsung segera disampaikan karena masuk dalam target kinerja kita juga kalau semisal tidak segera dijawab. Jadi yang belum download PLN Mobile nanti bisa dicoba download dan semua aplikasi ada di sana. Sampai pembelian pulsa pun bisa di sana, kemudian berhadiah juga. Baik, itu PLN Mobile, kemudian ada Econet. Nah, sementara ini belum terlalu menjamur karena memang kami bersamaan ya, tidak hanya Econet tapi juga EV atau mobil listrik ini kita juga mendukung sepenuhnya dan menyiapkan semua SPKLU. Sementara di semua
unit kita usahakan ada, nanti selanjutnya baru ke wilayah-wilayah atau tempat-tempat umum seperti sedianya pom bensin gitu ya. Dan di tahun ini sampai ke depannya kita tidak hanya menyiapkan saja, tapi kita mencoba untuk menstandarisasikan baterai yang akan dipakai untuk mobil listrik tersebut. Kemudian ini seperti yang tadi, jadi saat pengajuan ataupun pengaduan semuanya sudah langsung otomatis masuk ke sistem dan segera langsung ditindaklanjuti. Sudah tidak manual 1, 2, 3 PLN gitu. Jadi sudah langsung bisa by aplikasi tinggal ngetik aja, semua sudah ada di genggaman. Jadi silahkan dimanfaatkan sepenuhnya, tidak perlu jauh-jauh dan capek-capek datang ke PLN gitu ya. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa kita sekarang sudah berubah misinya, tidak seperti dulu lagi menjadi kalau dulu hanya menjadi world class services, tetapi sekarang menjadi top 500 global company dan pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. Karena memang ada beberapa isu bahwa akan ada perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan listrik di wilayah Indonesia gitu ya. Jadi kita harus mencapai harus menjadi pilihan, tetap menjadi pilihan nomor 1 untuk pelanggan dan solusi energinya. Maka dari itu kita harus segera mewujudkan untuk grow maksudnya, yaitu pertumbuhan penjualannya. Jadi semua KTP kita coba layani dan kita penuhi semuanya. Kemudian digitalisasi, semua berbasis digital. Kemudian not zero emission, mendukung tadi tidak hanya sampai dengan 2060 saja, tetapi memang net zero emission ini sangat dibutuhkan karena memang melihat bahwa ketersediaan batu bara dan sebagainya bisa habis. Jadi kita manfaatkan semuanya, energi surya, air dan juga EBT yang kita siap manfaatkan. Dan untuk mendukung semuanya ini kita laksanakan dengan unsur one step. Inilah perubahan baru kita. Nah, ini yang tadi cerita tentang EBT, bahwa di Jawa memang EBT-nya itu, ini adalah salah satu dari tadi ya, tentang zero emission. Ini saya tarik ke sini karena memang pembahasan kita hari ini adalah transisi energinya gitu ya, transformasi energinya. Jadi EBT kita sebenarnya sudah cukup banyak karena tempat yang luas itu ada di luar Jawa gitu. Jadi EBT di luar Jawa itu sudah surplus. Dan ini yang kami cari solusinya supaya bisa masuk ke Jawa seperti apa. Karena batu bara yang di Jawa ini masih sekitar kurang lebih 60% tadi. Next. Nah, kedepannya kita sudah merencanakan bahwa semua energi baru terbarukan yang ada di luar Jawa yang memiliki tempat luas dan bisa ada PV banyak tadi itu, maka kita alirkan melalui interkoneksi 500 kV. Jadi ini 500 kV mulai dari Kalimantan masuk ke Jawa, Sumatera masuk ke Jawa, dan dari Selat ini masuk ke Jawa semua. Nantinya akan gabung seperti ini. Jadi setelah nanti ini masuk ke Jawa semua, maka energi baru terbarukan sudah semua hampir menjamur di seluruh wilayah Indonesia dan bisa dipakai di seluruh wilayah Indonesia untuk menggunakan EBT dan gas. Selanjutnya, nah untuk smart grid-nya atau digitalisasi grid tadi, yang tadi saya cerita tentang ada 5 CCC, 5 RCC yang mengelola, nantinya akan kita jadikan satu, yaitu ada MCC internasional itu nanti untuk nasionalnya, NCC-nya itu nanti ada di Jakarta, kemudian disasternya atau recovery centernya nanti ada DRC-nya ada di Semarang. Jadi yang dari 5 unit tadi hanya dijadikan 1 unit di Jakarta sama 1 unit di Semarang. Begitupun ada di wilayah luar Jawa, nanti semuanya menginduk ke sini jadi interkoneksi yang tadi. Jadi sudah tidak terpisah lagi dan menggunakan semua smart grid yang sama, smart digitalisasi yang sama, menggunakan peralatan yang sama dan lebih canggih. Selanjutnya, dengan begini nanti pada saat ada gangguan di Sumatera pun di Indonesia akan di Jawa akan bisa
melakukan recovery-nya. Itu tadi pemaparan dari kami. Jadi kalau masalah inovasi dan tren kurang lebihnya seperti itu. Terkait dengan defense scheme, kalau yang dulu pernah saya cerita sebelumnya ataupun ada OLS atau UFLS, itu sekarang sudah tidak manual juga, tidak hanya memadamkan trafo, tapi sudah ada smart defense scheme yang mana memadamkannya adalah sesuai dengan kebutuhan. Pada saat beban padamnya itu berapa, jam berapa, yang dipadamkan hanya sesuai. Jadi ada peralatan yang fungsinya khusus untuk mendeteksi berapa yang keluar dan berapa yang akan dipadamkan. Sudah smart digital. Kemudian contohnya lagi adalah pengaturan FACTS. Nanti coba dicari ya, FACTS itu adalah peralatan yang untuk mengatur aliran daya, yang mana misalnya ada ketimpangan aliran daya, nantinya akan bisa diatur supaya tidak timpang antara semisal dari gitar imbang itu keluarnya ke Tanjung Awar-Awar dan Tuban gitu. Misal yang Tuban itu lewatnya 100 MB, yang ke Tanjung Awar-Awar 200 MB, supaya imbang itu bisa dilakukan dengan memasang alat FACTS. Mungkin nanti bisa dicari. Demikian, jadi tantangan adopsi teknologi masa depan yang serba cerdas dan smart ini akan kami sebagai PLN ubah menjadi peluang, bukan menjadi tantangan atau hambatan, tetapi akan kami jadikan peluang untuk membangun sistem operasi dan layanan terbaik yang menopang ekspansi bisnis dan transisi energi. Demikian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan untuk pembahasan ataupun tanya jawab dan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Eni Starling SC yang Bapak Ibu dan rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab bersama Ibu Eni Starling SC. Baik, saya berikan 3 kesempatan untuk yang bertanya terlebih dahulu ya. Baik, silakan yang ingin bertanya. Boleh ya, langsung acungkan tangan dan berdiri serta sebutkan nama dan asalnya dari mana. Silakan. Ya saya bantu ya Pak ya, nanti saya sambil mobil. Jadi saya juga mengawali saja, nanti lanjut aja ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat Bu Eni. Ya, terus saya informasikan sedikit terkait Ibu Eni adalah alumni dari STTR mulai dari D3 sampai S1 ya. Dan Bu Eni ini sudah sukses untuk berkarir di PLN. Salah satunya adalah sebagai yang terakhir asisten manajer ya Bu ya di Surabaya, PLN Surabaya. Dan Bu Eni juga sangat berkomitmen terhadap STTR Cepu. Salah satunya adalah wujud yang nyata selalu memberikan kuliah umum di prodi S1 Teknik Elektro, dan juga secara umum sudah pernah mengisi acara sebagai temu alumni dan pembekalan. Ini yang sudah. Dan salah satu wujud komitmennya adalah sudah mengarahkan mahasiswa yang di depan saya ini yang sudah lolos di program MSIB, magang bersertifikat di Kemendikbud. Ini adalah salah satu poin yang nanti menjadi nilai di akreditasi. Makanya di adik-adik tingkatnya ini nanti juga siap. Nah, itu yang saya harapkan dari Prodi juga saya mewakili untuk bisa melanjutkan bagaimana karir Bu Eni ini sangat nasional ya, nasional bahkan mendunia nantinya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa di sini ada program studi informatika dan juga teknik sipil ya, campur. Ini saya rasa menjadi
pengetahuan yang bagus sekali untuk acara kuliah umum ini, apalagi sekarang zamannya artificial intelligence, di mana sekarang sudah semakin maju terkait dengan apa yang nanti mendukung teknologi, terutama di teknik elektro. Ya, salah satunya adalah yang sekarang mungkin sudah dicoba, sudah dirasakan adalah ChatGPT. Ya. Bagaimana kita sudah bisa berinteraksi dengan mesin untuk melakukan sesuatu hal, dan ini kemajuan akan sangat berkembang terus, dan kamu siap sebagai generasi muda di STTR ini untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi terkait dengan transformasi energi. Terima kasih. Ya, langsung saja siapa yang langsung bisa mau diskusi dengan Bu Dewi. Silakan, apa saja. Oke, ya. Yang pertama sebutkan nama, kemudian prodi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enobrasi dari jurusan Informatika 1. Saya akan bertanya mengenai tentang ISP Econet untuk jaringan internet. Untuk ISP Econet dari internet, apakah sudah bisa diakses untuk ke pelosok wilayah desa atau mungkin cuma di kota-kota besar? Gitu aja. Sekian pertanyaan saya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara langsung 3.000 sehingga nanti bisa di-handle 3. Ya, yang dua, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Sopani dari jurusan S1 Teknik Elektro. Saya ingin bertanya tentang OP2B. Penanganan apa saja yang dilakukan pada saat di OP2B terjadi masalah dan pengaruhnya untuk unit-unit yang lain itu apa? Terima kasih. Ya, satu lagi nanti kita jawab dari narasumber. Terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, nama saya Diara Maulana dari Prodi Sastra Mesin. Tadi kan dari Bu ini menyampaikan bahwasanya dari PLN sendiri sudah menyiapkan sampai 2060 ya, tentang apa saya agak ini nanti kan juga termasuk pemeliharaan sampai 2060. Pasti kan dari sumber daya yang kita yang PLN gunakan memakai batu bara. Nah, itu kan bakal menghasilkan emisi gas karbon dioksida yang lebih banyak, itu sekitar 60%, lebih banyak daripada asap motor. Itu upaya pencegahan untuk mengatasi emisi gas tersebut itu seperti apa? Dan energi baru terbarukan yang bakal digunakan lagi itu apa aja agar mencapai target 2060 mendatang. Baik, langsung saja Bu, ini ada 3 poin pertanyaan yang ini menjadi awal diskusi. Untuk yang lainnya nanti siap ya, sehingga untuk season ini benar-benar kita aktif di diskusi. Ya, terima kasih. Silakan Bu Emi. Baik, yang pertama tadi tentang itu ya, ISP Connect ya, apakah sudah bisa digunakan di desa? Baik, terima kasih. Untuk iConnect tadi, kalau misalnya ini tadi waktunya panjang, mungkin saya jelaskan masalah roadmap-nya ya. Jadi urutannya saat ini posisi di tahun 2024 ini masih di dalam perkotaan, bahkan di Cepu ini pun sepertinya entah sudah ada atau belum gitu ya. Tapi di Surabaya pun itu masih sementara untuk kantor-kantor PLN dulu. Jadi nanti targetnya adalah sama seperti listrik, karena kita kan sudah mempunyai jaringannya ya. Jadi jaringannya sudah ada, transmisinya sudah ada, tinggal nempel di situ, pasti insya Allah nantinya akan sampai ke desa-desa. Tapi sementara ini masih di kota besar, seperti itu. Lanjut jawab. Yang kedua tadi tentang itu ya, OP2B pengaruh apa saja? Oh ya, permasalahan apa saja yang sering ada gangguan seperti itu ya? Ini mungkin nanti mungkin mencari latar belakang masalah untuk persiapan PAS ya.
Ya silakan aja ya nanti yang lain. Monggo Bu. Baik, yang rencana PKL ada Mas Rido dan Mas ini satunya yang mana ya? Satu dua oh nggak datang ya. Karena kemarin yang datang juga yang ketemu. Insya Allah nanti per 1 Juli Pak di P2P Jatim gitu ya. Sedikit banyak kemarin saya sudah sempat menceritakan tentang P2P itu seperti apa. Nanti mungkin yang bisa ditambahkan di situ adalah apa sih yang dikelola mungkin dari itu ya. Kalau yang dikelola tadi adalah kita melakukan pengaturan tegangan, pengaturan pembangkitan yang harus dioperasikan di sisi 150 kV. Jadi nanti bisa ketemu di tempat teman-teman operasi atau OPSIS itu ada bidang dispatcher yang saya jelaskan tadi, RCC, nanti teman-teman yang PKL di sana bisa menuju sana, kemudian minta dikenalkan seperti apa, kemudian mempelajari evaluasi operasi dan rencananya seperti apa. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan sebenarnya tidak banyak karena yang mempunyai gangguan adalah pemiliknya transmisi. Jadi ada gangguan di unit transmisi, kami yang menormalkan gitu ya. Kemudian ada kebutuhan tambahan pelanggan, dari mana sumbernya kami yang mengarahkan bahwa kalau misalnya kita bisa distribusi mau menambah KTT ini di wilayah Tuban misalnya masih bisa atau tidak, kita yang menghitungkan. Kemudian apabila memang terlalu besar atau sangat besar permintaannya, maka kita yang mengusulkan perlu dipasang apa di sana, perlu ditambahkan instalasi apa di sana, dan aliran dayanya nanti seperti apa. Nah itu efeknya seperti itu. Sudah cukup menjawab? Sudah. Terima kasih. Jadi di situ ada apa ya? Perencanaan dulu ya sebelum memulai proses instalasinya ya. Ada tim khususnya ya Bu ya. Oke, sudah menjawab ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga ya, tadi tentang upaya dari PLN ini seperti apa ya dalam mengatasi emisi ya, itu bagaimana, dan EBP atau energi baru terbarukan apa yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, jadi yang saat ini yang 500 kV yang biru tadi jaringannya sementara belum interkoneksi ke luar Jawa, sedangkan surplus EBT saat ini atau energi baru terbarukan itu yang ada adalah di luar Jawa, karena melihat bahwa EBT seperti surya panel itu kan butuh tempat yang luas dan kondisi yang panas ya. Jadi nanti pembangkit EBT atau panel surya yang ada di Kalimantan dan Sumatera dialirkan ke Jawa, mengurangi emisi yang tadi dari batu bara yang 60% itu masuk ke Jawa melalui 500 kV tadi. Seperti itu. Jadi dari panel surya yang ada di luar Jawa, geothermal ataupun semua pembangkit EBT yang ada di luar Jawa yang tadi di slide keberapa tadi Kak? Bisa nggak tahu ditampilkan? Di atas yang ada pulau tadi. Nah di sini. Nah ini surplusnya seperti ini. Jadi yang biru itu adalah lebihnya gitu ya. Nah ini di Sumatera itu ada lebih 13,8 GW gigawatt. Kemudian di Kalimantan ada yang biru-biru ini, yang tulisannya biru itu adalah kelebihannya. Sedangkan di Jawa masih kurang 1,3 untuk menutup yang tadi 60% dari batubara. Jadi nanti setelah ini sudah jadi sambungannya, turun ke slide berikutnya. Nah, saat interkoneksi atau sambungannya melalui sutet nanti, sutet dan kalau yang melalui laut nanti adalah di bawah laut melalui kabel laut, SKT namanya ya, SKLT tadi, sistem kabel laut tegangan ekstra tingginya lewat laut. Itu nanti akan tersalurkan yang dari mismet atau yang dari kelebihan GWH atau EBT yang ada di luar Jawa tadi akan masuk ke Indonesia dan ke Jawa, maksudnya gitu, dari luar Jawa masuk ke Jawa. Dan dengan adanya semua proyek ini tadi akan terselesaikan di tahun 2030. Kita sudah insya Allah sudah selesai menyelesaikan untuk targetnya ya, kita rencana sampai dengan 2030 nanti akan masuk semua ke Jawa. Kurang lebihnya seperti itu. Sudah menjawab? Gimana? Sudah menjawab? Gimana yang tanya tadi sudah menjawab belum?
Atau belum ada gambaran bagaimana aliran listrik itu bisa ke Jawa gitu ya? Ya, jadi gini, dari pembangkit itu kan tegangannya kalau dikeluarkan dari pembangkit misalnya itu masih 6 kV gitu ya. Kemudian dinaikkan ke atas tegangannya atau step up pakainya, kalau di pelajaran teman-teman elektro itu ada trafo step up. Dari 6 kV itu naik ke 150, kemudian 150 naik lagi ke 500 kV. Barulah naiknya lewat apa? Naiknya lewat trafo step up. Kalau di kami adalah interface transformer. Interface transformer ini bisa digunakan untuk step up ataupun step down, dari 500 ke 150 atau 150 ke 500 gitu ya. Nah, setelah naik ke atas, kalau kebutuhannya di bawah tinggal mematikan pembangkit yang berbahan bakar gas batu bara tadi, maka yang itu otomatis mengalir ke Jawa. Bayangan kasarnya seperti itu. Baik, mungkin masih ada yang bertanya-tanya seperti ini. Mengapa harus tegangan tinggi 500 kV? Mengapa tidak di bawahnya itu? Apakah ada alasan tersendiri mengapa harus tegangan tinggi yang harus disambungkan misal itu dari Pulau Jawa ke Kalimantan gitu? Baik, kenapa 500 kV? Kenapa tegangan tinggi? Karena dengan menyalurkan melalui tegangan ekstra tinggi itu akan lebih besar dayanya, satu, kemudian susutnya juga akan lebih minim, kemudian untuk lain-lainnya secara teori nanti bisa dipelajari dari para dosen dari teknik elektro, ini ada semua pastinya, gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, silakan apakah ada yang mau bertanya nanti? Ya, langsung sambung. Saya coba garis-garis sedikit ya terkait 3 poin tadi. Ini untuk persiapannya apa? Dari mahasiswa tersebut dari pertanyaan itu. Yang pertama terkait dengan gangguan-gangguan itu ada poin adalah pengaturan ya. Berarti di mata kuliah kendali pengaturan transmisi dan distribusi itu perlu dimantapkan sehingga ketika nanti magang dan masuk topik TA itu kami sudah memahami konsep dasarnya dulu ya. Terus yang kedua ini untuk menjawab gambaran untuk pengetahuan umum bahwa interkoneksi itu sebenarnya mengumpulkan sumber pembangkit yang ada di daerah atau secara nasional di pusatnya itu kalau kita lihat di Kalimantan gitu ya, sehingga nanti ketika di situ ada pusat interkoneksi gangguan-gangguan di semua daerah itu tidak perlu takut pemadaman yang lama ya, karena dari interkoneksi itu nanti akan mensuplai ketika gangguan itu terjadi di suatu daerah, sehingga kehandalan sistem transmisi dan distribusi untuk tenaga listrik ini sangat handal. Itu yang diharapkan dari PLN ini nanti seperti itu. Kemudian terkait dengan EBT ya, semakin banyak sumber-sumber di daerah itu nanti ya, itu akan sangat membantu terhadap kapasitas yang maksimal untuk bisa memfasilitasi semua wilayah ya. Makanya ini peluangnya adalah cari potensi untuk bisa ada energi baru terbarukan yang baru lagi, sehingga ini akan menambah tadi konsumsi EBT di nasional. Itu ya, sebenarnya seperti itu. Langsung saja silakan. Ada ini sampai jam berapa Pak Bagus? Kira-kira dari panitia? Tinggal kita kontrol. Ya, silakan. Ini harusnya lama ini ya. Kurang lebih ya jam 11-an gitu. Ini masalah regulasi. Dulu tahun berapa ya? Waktu saya masih aktif di BTL sekitar tahun ya 15 tahun yang lalu lah. Itu ditempuh ada sekitar 26 BTL aktif dan sukses semua. Pengusahanya banyak yang sukses. Nah sekarang setelah gagalnya yang smart ya, smart pelayanan, smart semuanya, sehingga BTL tinggal 2.
baterai lagi. Nah ini kan artinya biasanya setiap BTL kan butuh ahli teknik satu. Artinya kalau gambar sekarang itu kalau ada 3 tempat. Kalau BTL hanya instalasi satu ya. Sehingga nah ini yang menurut saya ya, nanti bagaimana buat kita menjabarkan kebijakan. Sehingga lapangan pekerjaan ya yang alumni terutama yang S1 itu yang dulu punya SKA itu hanya tinggal tanda tangan atau download. Sekarang SKA sudah tidak berfungsi lagi karena BTL sudah mati. Ya. Mati itu dalam arti karena dari sisi aturan BTL yang ada kemarin itu tidak bersalah. Nah dari teman-teman BTL sendiri itu juga kalau mau ikuti saran nanti nggak cukup. Dalam arti kan harus dari PT dulu. Dan sebagainya, hitung-hitung dengan konsumen yang ada calon yang ada di Cepu dan Blora itu dihitung juga masuk. Tapi kalau dulu masih dengan cara menaikkan keuntungan dan yang diberikan memang saya tahu sendiri yang diberikan adalah konsumen calon konsumen yang pasang. Nah sekarang calon konsumen untung tapi BTL-nya mati. Nah untuk dari sisi sekolah tinggi kita ya agak dirugikan ya, tapi itu kan ya zamannya seperti sekarang. Nah menurut gue ini dengan penyusutan kebutuhan sarjana teknik elektro ini ya, itu menurut gue ini pandangannya seperti apa? Ya, itu yang satu. Yang kedua ini yang saya lihat di petanya ya, masalah interkoneksi. Kalau nggak salah dari Kalimantan Sulawesi 3,6 ya. Iya. 6,6 giga. Di Jawa hanya butuh 1,3 lagi. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak? Atau pemerintah berani nggak dengan memasukkan 6,6? Secara bisnis ini kan banyak dirugikan, terutama dari transportasi batubara. Kan seperti itu mungkin ya. Ya, kira-kira PLN berani nggak seperti ini? Dia harus merubah atau yang dulunya harus kirim batubara sekarang tinggal koneksi. Nah, kira-kira komitmennya ini gimana? Karena menurut saya ini harapan saya besar kalau memang bisa masuk. Sehingga saya harapkan tarif PLN juga bisa turun. Ya, dibandingkan dengan kita ke batu bara kan jauh lebih mahal. Nah, itu kok. Ya, baik, langsung jawab Langsung ya, langsung jawab. Baik, yang nomor 2 Pak Wik terkait dengan sarjana teknik. Kalau saya harapkan teman-teman tidak perlu atau terutama dosen ya biasanya lebih khawatir nanti mahasiswa saya kemana gitu ya. Dengan tidak adanya BTL atau berkurangnya BTL, harapannya jangan di BTL-nya tapi di PLN-nya targetnya. Kan gitu. Targetnya jangan di BTL, jadi PLN-nya gitu. Jadi mindset-nya harus dikembangkan. Target saya di PLN minimal. Karena kalau BTL ya itu tadi, karena memang secara digitalisasi kita nggak cocok kalau misalnya harus apa ya istilahnya menggunakan BTL terus semua lama gitu ya. Apalagi kalau ya itu tadi yang dirugikan konsumennya, itu yang paling kita jaga bahwa jangan sampai konsumen dirugikan. Dan harapannya nanti seperti yang disampaikan Pak Wik, kalau kita bisa memaksimalkan EBT yang masuk, kalau 1,3 ini Pak itu hanya kebutuhan, bukan belum menutup yang semua 60% tadi, tapi ini hanya target untuk di 2024 sampai 26. Tapi nanti kan itu masuk dengan banyaknya masuk itu insya Allah batubara semakin kecil dan itu memang yang diambil PLN seperti itu. Bahkan sampai pembangkit yang mempunyai unit pembangkit kayak PJB, kemudian Suralaya ataupun Jawa Power gitu ya,
yang mereka mempunyai pembangkitan yang dulu bagus-bagus kinerjanya tapi menggunakan bahan bakar batu bara, mereka pun juga berpikir bagaimana cara saya mengolah EBT apa yang bisa saya gunakan untuk menggantikan batu bara ini, karena dituntut seperti itu sama PLN. Kalau kamu bisa membangkitkan selain batu bara atau bahan bakarnya EBT kita pakai, kalau tidak kita pakai, kan rugi, mereka sudah invest banyak. Akhirnya mereka pun berlomba-lomba investasi dan juga inovasi bagaimana merubah pembangkitannya itu tadi dari yang semula batu bara bisa dipakai untuk yang EBT seperti itu. Saat ini karena EBT-nya masih ada di luar Jawa dan banyak, kami pun mendatangkan LNG, gas alam dari Lampung itu berupa LNG gitu ya, jadi tabung pakai tangki itu sampai sini pakai FSRU untuk merubah regasifikasi lagi gitu. Jadi untuk menampung dan regasifikasi lagi jadi LNG ke gas lagi itu juga mahal harganya. Dengan kita nanti bisa interkoneksi maka sudah tidak perlu lagi FSRU. Dan otomatis dengan banyaknya yang masuk ke sini, otomatis cadangannya juga lebih banyak dan siap menampung semua beban konsumen atau demand konsumen yang tinggi. Seperti itu. Nah, kebetulan ya mungkin teman-teman juga ada bayangan bahwa di Jawa ini adalah mayoritas beban itu ada di Jawa. Jadi mayoritas konsumen itu ada di Jawa. Sedangkan kalau panel surya kalau di Jawa mau di mana gitu ya kan, sangat tempatnya sangat minim sekali, sudah penuh dengan penduduk, makanya adanya di Kalimantan yang tempatnya masih luas, kemudian yang panas tempatnya, sehingga ya mau tidak mau harus dialihkan ke pusat bebannya. Kemudian tadi kalau masih belum ada gambaran bahwa gimana ya listrik kok dari Kalimantan terus bisa ke Jawa gimana? Gampangannya, bayangannya adalah kayak aliran listrik itu ya kayak aliran air gitu ya. Pada saat ada keran gitu, misalnya ini ada aliran yang sudah tadi dari luar Jawa masuk ke Jawa, kemudian satunya adalah di Jawa ini bisa pembangkit yang batu bara tadi, ya tinggal mematikan keran yang batu bara ini tadi, membuka keran yang dari Kalimantan, otomatis akan alirannya ke sini karena kebutuhan bebannya di sini. Beban akan otomatis menarik atau ya otomatis menarik pembangkitan dari manapun berada. Bayangannya gitu sih Pak. Berarti menggunakan apa semacam pipa dari tadi yang gas itu. Kalau gas ini yang tadi dari Lampung disalurkan ke pembangkit. Ya, jadi kalau dari Lampung dibawa ke Jawa saat ini masih menggunakan tangki. Dibentuk transportasi darat pakai LNG. Jadi dibikin LNG ya, dimampatkan kayak seolah-olah ya kayak LPG tabung gitulah. Nah ini kan kayak gitu. Nah itu pakai tangki-tangki besar, kemudian di muara karang itu langsung dimasukkan di FSRU tadi. Nanti bisa dicari ya di FSRU itu apa gitu ya. Jadi baru dimasukkan lewat FSRU, kemudian diolah di situ, regasifikasi lagi, dijadikan gas lagi. Regasifikasi itu jadi dari LNG digaskan lagi, masuklah ke pembangkit lagi baru diolah. Gitu. Tapi kalau nanti ke depannya yang dari Lampung tadi cukup dipakai untuk pembangkitan yang di Lampung, pembangkitnya yang dialirkan, daya pembangkitnya, daya listriknya yang dialirkan melalui yang sedang tadi. Sudah menjawab Pak Wing. Pribun Pak Wing, kayaknya Pak Wing ini sudah khawatir ya, agak khawatir ini. Ya, memang saya itu merasakan langsung. Ya, jadi ketika waktu itu sama Pak Nalika, waktu itu transformasi dengan bisnis listrik sangat. Jadi saya yang dulunya orangnya satu jadi ya, jatuhnya sangat
batu bara akan diganti dengan yang green PBT. Insya Allah nanti untuk tankingnya itu ada lapangan yang terbuka lagi, karena mau tidak mau itu kita akan membutuhkan tenaga itu. Jadi secara umum saya sudah bisa. Tambah satu lagi Bu, ini yang di kuliah saya masih belum bisa menjawab masalah regulasi on-grid. Nah itu mungkin dari Bu Ibu bisa memberi penjelasan. Jadi menggabungkan antara PLTS dengan PLN. Kalau selama ini karena kita masih kecil dan skalanya masih besar, kan sama itu ya. Dan kalau yang di rumah skalanya yang agak besar, pakai mungkin kita harus ada itu. Nah mungkin Bu Ibu bisa menjelaskan prosedur untuk bisa pemenuhan. Ini update sebenarnya juga update kebijakan terkait dengan itu. Mau update? PV gitu ya Pak, yang misalnya ya solar cell gitu ya. Nah itu kalau misalnya di rumah tangga memang menggunakan itu, bisa disampaikan ke PLN setempat bahwa menggunakan itu, nanti otomatis KWH-nya itu apa ya istilahnya? Iya betul, otomatis berkurang. Jadi bisa langsung on grid Pak nanti. Tapi dengan izin ya, izin kemudian disampaikan ke PLN di ini bahwa nanti hitungannya ya tidak pasti lebih murah lah. Kan banyak yang dari solar cell-nya yang masuk. Teman saya itu pengalaman pernah biasanya 1 bulan habis sampai 1,5 juta, dengan PV dia hanya perlu mengeluarkan ke PLN 500. Dan startnya ya dia. Betul, bisa startnya tinggal banyak atau sedikitnya bawa ininya baterainya. Betul. Dan PLN seharusnya ya Pak, mudah-mudahan di Cepu juga sudah seperti itu, mestinya sudah seperti itu ya. PLN harusnya semakin senang kalau banyak konsumen yang menggunakan itu. Karena apa? Dengan banyak menggunakan itu, kalau punya sendiri-sendiri gitu, aliran daya kita bisa kita pakai yang lainnya gitu. Jadi misal ada KTT nih, ada konsumen tegangan tinggi, kita bisa melayani KTT. Kan gitu. Secara teknis akan lebih membantu banyak Pak. Nah ini gini Pak, saya sebentar ya, ini diskusi nggak Pak, emang harus gini. Karena apa? Saya pengen bantu Pak Bu Hemi ya, terkait dengan kekhawatiran Pak Hemi, Pak Wek terutama untuk nanti pekerjaan di teknis lapangan. Nah ini sebenarnya kita terancam Pak, ya terancam dengan bidang informatika. Karena informasi terbaru bahwa KI itu bisa nanti akan menggantikan 30 pekerjaan. Ini yang saya update ya. Jadi 30 pekerjaan terkait nanti semua bidang itu bisa tergantikan dengan artificial intelligence. Nah ini yang informatika mungkin bisa menangkap bagaimana nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa bisa dibuat kecerdasan buatan itu akan terus nanti ancaman sebenarnya, tapi ya memang itu kemajuan, kita tidak tepat dari kemajuan itu monggo. Jadi kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di akhir slide ya, bahwa dengan perubahan yang alami itu tadi, yang kalau dianggap akan menggerus mungkin iya gitu ya, tapi kita rubah mindset kita, bukan akan menggerus, tapi itu kita gunakan untuk sebagai peluang kita, bahwa yang dulunya kita mungkin kalau di PLN terus terang semua jurusan di SNTR ini sangat berguna. Jadi kalau informatika secara digitalisasi kita sangat membutuhkan. Jadi berlomba-lombalah untuk belajar digitalisasi, kemudian aplikasi-aplikasi, bagaimana cara membuat aplikasi dan lain sebagainya, itu sangat penting. Dan perusahaan besar pasti sangat butuh orang-orang yang seperti itu gitu ya. Kalau teknik elektro ibaratnya malah cuma tahu bahwa listrik itu dari pembangkit disalurkan ke transmisi mungkin sudah cukup gitu ya. Cuma tinggal menambah knowledge yang lain seperti aplikasi Dixelen, PSSE, ETAP itu bagaimana kalau elektro. Kemudian kalau sipir ya tidak perlu diragukan lagi, semua tower yang akan disambungkan ke semua wilayah pasti
pasti menggunakan teman-teman sipil gitu ya, konstruksinya, kemudian perhitungan towernya seperti apa, konstruksi tapak towernya bagaimana, pasti membutuhkan teman-teman sipil gitu. Jadi jangan khawatir karena itu harus kita rubah mindset kita, bukan sebagai hambatan ataupun menggerus, tapi peluang untuk belajar lebih maju. Oke, kata kuncinya adalah peluang untuk menangkap kemajuan yang akan datang. Kita nggak tahu. Oke, Pak Bobby, lanjut ya. Sedikit saja, terima kasih. Pak, cukup. Jadi ini waktunya sudah. Waduh, Pak, selesai. dua pertanyaan lagi kalau bisa. Karena di sipil biar adil Pak. Tadi sudah mesin, elektro sudah, dan informatika sama sipil saya kasih kesempatan. Nah, sedikit saja nggak apa-apa. Biar ada ini ada suaranya. Silakan dari sipil sama informatika, ayo. Ini saya sudah tawarkan. Kalau nggak ada ya berarti nggak salah panitia dan di apa narasumber. Silakan, ayo. Yang informatika dulu pertama. Tadi ya, sudah ya informatika ya. Siapa? Ya, elektro jangan dulu. Ya, sudah tadi sudah. Sipil, monggo. Silakan sipil. Masih bingung? Oh iya udah. Ayo yang informatika. Ayo Mas apa? Mas Farel. Mas lagi informatika. Loh, nggak ada kan? Nah, saya sudah menawarkan ya, ini berarti tidak salah moderator. Monggo Pak Bagus kembali. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke ruang upload di teknik elektro ya, kalau mau nanti ada pertanyaan yang lainnya ya, karena ini waktunya sudah mepet ya, karena nanti juga ada ibadah sholat Jumat ya. Baik, hadirin Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa peserta kuliah umum transformasi energi inovasi dan tren terkini dalam industri listrik ya. Di sesi kuliah umum ini terdapat beberapa kesimpulan yang bisa dirangkum ya. Di antaranya adalah dari pihak PLN itu mengeluarkan aplikasi ya, aplikasi resmi yang diluncurkan oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN Indonesia untuk memberikan kemudahan akses bagi pelanggan dalam mengelola layanan listrik ya, seperti tagihan listrik, pembelian papan listrik dan lain sebagainya. Nah, kemudian next chapter of information akan merealisasikan visi PLN melalui muncul dengan fokus growth, digital dan net zero emission. Nah, jadi secara keseluruhan itu harapan dari PLN smart grid yang digunakan dari PLN itu dapat menciptakan jaringan listrik yang lebih cerdas, efisien dan tangguh, ya, yang mampu memenuhi kebutuhan energi modern dengan lebih baik lagi. Baik hadirin Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik ya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Minister SD yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Terima kasih. Dan juga terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias ya, diskusi kita pada pagi hari ini. Boleh tepuk tangan kepada kita semua dan juga Ibu Minister. Baik, terima kasih. Akhirnya saya Bagus Kuncoro. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Baik, ini ada sedikit informasi tadi yang bertanya. Silakan maju ke depan, ada soal dari Ibu ini. Mas Amrosi, terus Mas Seros Safani, ya Alex Safani. Oh ya, silakan. Terus Mas Mesin. Ayo maju ke depan, langsung cepat. Yang nggak bertanya kasihan deh. Ya. Makanya kesempatan ini biasakan bisa berbudaya diskusi, silakan ya. Ini dapat surprise dari Bu Yeni ya. Untuk ya aktif dalam berdiskusi. Silakan.
Wah. Ya Pak Weng. Ya Pak Weng ini adalah pembimbing dari Bu Eni waktu tugas akhir ya, mulai dari D3 S1 dibimbing Pak Suprawono. Ya, terima kasih Bu Eni. Sering-sering, berarti sering-sering dulu. Ya, terima kasih Bu Eni sekali lagi. Kita beri applause sekali lagi ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa ada waktu nanti bisa selalu bersilaturahmi untuk memberikan materi-materi update gitu. Terima kasih Bu. Apa ya? Sertifikat sebagai narasumber kuliah umum di Prodi S1 Teknik Elektro. Mohon diterima nanti sebagai BKD biasanya di perusahaan. Dan sebenarnya di Prodi S1 Teknik Elektro ini nggak menunggu ada program-program yang mungkin bisa dilakukan sebagai kolaborasi nanti informasi-informasi dari pusat, sehingga kita nanti bisa mengikuti terus apa yang menjadi program pemerintah. Itu Bu pesannya Bu. Oke, terima kasih. Ya sudah. Ya, gimana? Dari sini atau di depan, dari sini aja ya biasanya ya. Jadi ngadepnya nanti fotonya ke sini, ngadepnya ke sini, fotonya dari sini. Jadi kena semua. Gitu, oke? Ya. Gimana? Biasa, iya Pak. Nanti dari sini ke sini. Atau kita ngadep sini. Oh ya udah ya udah. Ya ayo. Lalu kalau fotonya ini dia nggak ada pengalaman. Aduh. Masa tukang foto keluar, tukang foto yang itu, aduh. Nah, ini perlu dibuat, apa? Mungkin yang good. Ayo sini semua Mas. Ya silakan. Ya terutama ada peran lembir ini sebagai laporan juga. Ini adalah bagian dari kegiatan mahasiswa ya, di mana di poin suasana akademik. Silakan ikut semua di sini.
Balik nih. Video lagi. Luis, jalan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hersita Ningrum yang telah memberikan materi pada kuliah umum kali. Dan terima kasih kepada seluruh dosen panitia. Kemesraan ini yo. Kami telah membawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini. Ya tutup atau biar kafe kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemesraan ini. Mas Alexander tenang. Iya.